Om Swastiastu. Apakah sudah menikah? Bagaimana kehidupan Anda setelah menikah? Apakah Anda yakin bahwa jodoh ditentukan oleh Tuhan? Ya, kami juga yakin bahwa jodoh ditentukan oleh Tuhan, sehingga kita tidak bisa menghindar dari jodoh kita. Sangatlah tidak elegan jika pasangan suami istri mengambil keputusan bercerai, apalagi dengan alasan yang egois dan lain-lain. Nah, ini ada satu cara untuk memperbaiki kondisi keluarga, sehingga rezeki semakin dekat, kesehatan didapat, dan kerukunan di keluarga tercapai. Ikutilah paparan berikut. Banyak orang yang tidak paham bahwa kehidupan mereka, termasuk kesehatan, rezeki, kemalangan, kemujuran, ketentraman dalam keluarga, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal atau dari luar diri. Faktor internal ini banyak dipengaruhi oleh watak atau karakter seseorang, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan yang nyata atau yang disebut skala maupun lingkungan yang tidak nyata atau niskala. Bagaimana nih kesan pertama saat menjalani sebagai pasangan suami istri? Kesan pertamanya pasti ada ketidakcokcokan antara suami dan istri. Untuk memperbaiki kehidupan, sebenarnya faktor skala dan faktor niskala bisa diperbaiki dengan cara ruwatan atau melukat, yang juga bisa diperbaiki dengan cara mebayuh atau metubah. Istilah ruwatan atau melukat ditujukan ketika seseorang melakukan kesalahan atau dipersalahkan oleh orang lain atau oleh faktor niskala, sedangkan istilah mebayuh atau metubah ditujukan untuk memperbaiki kehidupan seseorang atau pasangan suami istri yang berhubungan dengan hari kelahirannya. Kenapa ya di zaman sekarang seringnya suami yang selalu minta maaf dahulu kepada istri? Mungkin suami yang melakukan kesalahan dulu terhadap istri. Selama ini upacara mebayuh atau metubah banyak dilakukan kepada seseorang yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana kalau pasangan suami istri bermasalah dalam keluarga, misalnya sering bertengkar, rezeki seret, sakit-sakitan, anak yang tidak bisa dinasehati, sering kena fitnah, dan lain-lain. Nah, masalah keluarga ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan cara mebayuh wiwahe atau metubah wiwahe. Meskipun upacara ini belum banyak diketahui dan belum banyak dilaksanakan, untuk mebayuh wiwahe atau metubah wiwahe haruslah dicermati terlebih dahulu kelahiran masing-masing dari pasangan hidup. Contohnya, seorang laki-laki yang lahir pada hari Sabtu Wage Medangsia menikah dengan seorang wanita yang lahir pada hari Sabtu Wage Dukut. Maka bisa diprediksi dari kelahiran mereka sebagai berikut. Mereka sama-sama lahir pada hari Sabtu, di mana wataknya sama-sama keras, sehingga acak kali timbul pertentangan dan pertengkaran. Bahkan pertengkaran hebat karena jiwanya sama-sama panas. Untunglah mereka sama-sama lahir dengan Pancawara Wage. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada waktu-waktu tertentu mereka sangat mesra guyup dan bahagia. Mereka juga menjadi kekaguman banyak orang karena mereka biasanya tampan atau cantik, pintar, berwibawa, dan banyak rezeki. Untuk kelahiran mereka yang berdasarkan wuku, di mana suaminya lahir wuku Medangsia dan istrinya lahir wuku Dukut, ini adalah wuku yang sangat bertentangan, bagaikan satu di ujung utara, yang satunya di ujung selatan. Hal ini sering memicu perdebatan pendapat yang awalnya kecil menjadi besar, bahkan sangat besar, yang menimbulkan percekcokan, bahkan resiko yang lebih besar lagi. Untuk itu, perlu dilakukan upacara mebayuh wiwahe
atau metubah wiwahe untuk memperbaiki keadaan ini demi kesejahteraan mereka dan keluarganya. Apa yang menjadi pengalaman paling mengesankan saat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri? Kalau saya, pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika kita membuat kesalahan dan saling meminta maaf satu sama yang lain. Mebayu wiwahe atau metubah wiwahe tidaklah memerlukan sesajen yang begitu besar, cukup dengan ayaban tumpeng pitu dan para pendeta bahkan pemangku, panindite atau wasi mampu melakukan upacara tersebut. Dengan menyelenggarakan upacara mebayu wiwahe atau metubah wiwahe, diharapkan faktor-faktor niskale yang sering mengganggu bisa dikurangi dan faktor skala yang kurang baik bisa diperbaiki. Di samping itu, dengan menyelenggarakan upacara mebayu wiwahe atau metubah wiwahe, pasangan suami istri akan menjadi sadar akan jati dirinya, sehingga akan berusaha menahan diri jika di dalam hatinya mulai muncul rasa curiga, rasa cemburu, dan lain-lain terhadap pasangan hidupnya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Mari saudara-saudara baik yang di Bali, Jawa maupun wilayah lain untuk lebih menyadari tentang faktor kelahiran dalam hubungan dengan kehidupan seseorang, sehingga bisa diselenggarakan upacara mebayuh wiwahe atau metubah wiwahe untuk mengurangi faktor-faktor negatif yang sering menghalangi seseorang maupun suami istri untuk mencapai kesejahteraan. Om Santi Santi Om.